tema pesan yang sama, yaitu tentang the power of doa, kekuatan doa. Nah, khusus untuk pagi hari ini kita fokuskan pada tema yang minggu keempat, yaitu atas dasar apa kita dengan penuh keberanian berdoa kepada Allah. Nah, ini merupakan suatu pertanyaan refleksi yang diambil dari kitab Ibrani, ya, dari kitab Ibrani yang mengajak kita untuk nanti bertanya, untuk menyelidiki di dalam kitab Ibrani yang ke-10 ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, luar biasa. Saya yakin di sini adalah jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah atas dasar apa kita berani menghampiri Allah dengan doa? Maka pagi hari ini kita akan bersama mempelajarinya. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, ada 4 alasan, ada 4 dasar untuk kita berani datang kepada Tuhan. Ada 4 alasan, dan 4 alasan ini nanti kita akan pelajari satu persatu, sehingga nanti kita di akhir pemberitaan firman Tuhan ini kita akan memperoleh gambaran yang jelas untuk kita terus melangkah, untuk kita terus setia di dalam doa-doa kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama itu kan. Iya, bersama-sama mendasarkan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari Ibrani 10 ayat yang ke-19. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama Ibrani 10 ayat yang ke-19. 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, secara garis besar kita berani menghampiri Tuhan dengan doa karena kuasa pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui kuasa pengorbanan Yesus, melalui darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib, maka tidak ada hambatan lagi untuk kita menghampiri Tuhan dengan doa. Kalau kita ingat pembelajaran sebelumnya, itu pada zaman perjanjian lama banyak sekali tuntutan. Kita tidak bisa mengambil tahta Allah setiap saat, tapi melalui pengorbanan. Dan ketika Yesus Kristus disalib, maka saat itu tabir bait Allah terbelah menjadi 2 dan kita bisa menghampiri Tuhan. Ada beberapa dasar mengapa kita berani dengan penuh keberanian berani menghampiri Allah dengan doa. Yang pertama kali ada satu alasan yang luar biasa, yaitu janji. Karena janji Allah. Karena janji Allah itu ya dan amin. Janji Allah selalu tepat. Allah kita bukan Allah yang suka mencela-menceli, tapi Allah yang menepati janji. Ada banyak kesaksian seperti di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Di sana jelas sekali
bahwa Allah lah yang mengajak kita untuk kita senantiasa berdoa, karena Dia berjanji untuk menjawab doa-doa kita. Tuhan bersedia mendengarkan doa-doa kita, bahkan memberikan dirinya untuk ditemui oleh umatnya. Luar biasa. Allah juga berjanji di sana untuk mengabulkan permintaan kita, mengabulkan doa kita. Tentu di sini doa yang bagaimana? Doa yang dikabulkan adalah yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum saya lanjutkan pagi hari ini, saya mau bersaksi tentang hal ini, tentang janji Tuhan yang digenapi. Ketika janji Tuhan itu kita klaim di dalam hidup kita, maka janji Tuhan akan digenapi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, minggu-minggu ini merupakan minggu yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena Allah menggenapi janjinya. Pertama-tama adalah saya dipercaya oleh sekolah untuk membimbing peserta didik mengikuti KSN. Sejak dari awal saya sudah berdoa, Tuhan, pimpin aku untuk aku bisa memutuskan yang terbaik untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Lalu saya sampaikan kepada anak didik yang saya bina, utamakan Tuhan sebelum kamu belajar, serahkan kepada Tuhan. Kamu tidak ada artinya apa-apa kalau kamu mengandalkan kekuatanmu. Puji Tuhan, kami mengirim 3 orang dari IPS dan 2 lolos peringkat 1 dan peringkat 5 tingkat kabupaten. Itu Pak, digenapi. Ya. Berulang kali saya sampaikan, Bapak tidak ingin mencari orang yang pintar, tapi orang yang mau dibentuk, orang yang mau dimotivasi, orang yang punya keinginan untuk maju. Betul. Digenapi. Lalu melangkahlah di tingkat provinsi. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Masih Tuhan genapi lagi janji Tuhan. Di tingkat provinsi kami juga maju lagi tingkat nasional. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang menepati janjinya. Sekali lagi, kalau kita mengklaim janji Tuhan, maka janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Ada amin? Berikan tepuk tangan yang haleluya, haleluya. Ini pertama kalinya. Ya, waktu saya pertama kali membawa kemarin itu sampai tingkat kabupaten, nggak ada yang peduli satupun. Kalau begitu sampai tingkat nasional, nggak ada yang peduli juga. Waduh, mana ini? Tapi lalu kemudian berikutnya ada yang peduli. Sempat saya bersaksi dengan pimpinan, Ibu, saya memilih mereka bukan berdasarkan pengamatan mata, tapi saya berdoa itu. Karena di dalam ajaran kami dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka saya ajari untuk berdoa dulu, Ibu. Wah, mereka sangat tenang banget. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu yang lalu, luar biasa. Kisahnya begini, saya pesan pupuk dari Pelang 5 karung, satu karungnya 50 kilo. Karena istri saya lagi sibuk, saya nggak panggil untuk membantu ngangkat ke angkot. 50 saya angkat, 50 kilo itu saya angkat sampai 5 kali kan? Nah, wah, tiba-tiba bermasalah. Udah, bengkok luar biasa. Udah gimana nih? Terus kalau duduk kan, mau berdiri, wah, itu luar biasa. Gimana nih? Lalu dia berdoa, doanya simpel banget. Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan aku ketika aku sakit lumpuh. Sekarang juga Engkau sanggup memulihkan sakit pinggangku. Itu pertama.
mulailah bisa nyaman sedikit. Masih, lalu paginya masih sakit lagi. Lalu istri saya bilang, Pak, urutlah ke tempat Pak Hamid. Dalam hati saya, kenapa harus mengandalkan Pak Hamid kan kita punya Tuhan Yesus? Cuma dalam hati, saya nggak sampaikan ke istri. Dan benar, Tuhan bolehkan. Lalu saya cerita di sekolah, aduh Pak, terus gimana Pak sembuhnya? Ya saya kan punya Tuhan, saya bilang begitu. Saya doanya simpel loh Pak Bu. Gimana Pak? Tuhan Yesus engkau telah memulihkan aku ketika aku lumpuh. Sekarang aku sanggup memulihkan sakit pinggangku. Dan seperti yang Bapak lihat, saya bisa berdiri tegak. Orang-orang, benar Kak? Iya. Nah, jadi itulah. Kalau tujuannya untuk memuliakan Tuhan, Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Ada yang langsung dijawab, ada yang ditunda dulu, karena Tuhan itu lebih mengenal kita, ya. Tuhan lebih mengenal kita. Oke. Yang kedua, bagaimana juga Raja Salomo selalu meminta kepada Allah untuk menepati janji yang diucapkan kepada ayahnya, yaitu Raja Daud. Dan Allah pun menepati janjinya. Demikian pula dengan Yosua, ya, yang memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah terjanji. Yosua, ya, juga menepati janjinya. Nah, sebelum kita melangkah, mari Bapak Ibu saudara-saudariku, kita lihat terlebih dahulu di dalam Yosua 21 ayat 44 sampai 40. Ayat 44 dan 45. Kita lihat. Yosua 21, 44, 45. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Di sana dikatakan seperti ini. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Janji Tuhan digenapi. Tuhan kan sudah berjanji, apalagi bersumpah dengan nenek moyangnya, maka digenapi. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Luar biasa. Maka tidak ada tempat yang paling aman di bumi ini untuk kita berlindung selain hanya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, dalam kesehatan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, keluarga kita, pendidikan kita, maka Tuhan akan genapi janjinya. Allah kita tidak pernah merancangkan hal yang jelek, tapi merancangkan damai sejahtera. Penting banget untuk kita ketahui. 45 juga bagaimana? Lanjut. Iya. Dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Allah yang menepati janji. Kalau manusia mungkin bisa berkelit lidah, tetapi Allah kita, Allah yang menepati janji. Penting untuk kita ketahui, ya. Dan alasan yang pertama sekali lagi adalah karena janji-janji Tuhan. Next, kita kembali ke yang berikut. Nah, jadi bagaimana? Ya, jadi ketika Tuhan berjanji kepada kita dalam firman-Nya, maka kita dapat berdoa dengan iman atas janjinya. Dengan kata lain, kita bisa mengklaim janji-janji Tuhan itu. Ada satu pujian mengatakan seperti ini. Janji-janji Tuhan kurai dengan iman. Janji Tuhan diklaim, diimani, maka janji itu akan bekerja dan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Ya, tentu dengan terlebih dahulu kita mempelajari firman, karena kita tahu janji Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Puji Tuhan, selamat untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sebentar lagi sudah akan selesai tamat, ya.
Untuk yang kesekian mungkin, kalau saya sih baru mau yang pertama Bandot ya, itu merenungkan firman Tuhan, terus pelajari. Dan kita semakin mempelajari, semakin penasaran loh. Kalau kita membaca firman Tuhan itu, ayo, ya yang belum, tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak. Yang sudah tetap semangat, sehingga kita nanti khatam bahasanya sampai beberapa kali. Nah, firman itu menjadi tema dalam hidup kita. Oke. Yang kedua, atas dasar apa? Atas dasar kesetiaan Allah. Allah kita itu adalah Allah yang setia. Itu karakter Allah kita. Allah yang setia. Ya, seperti di dalam Keluaran 34 ayat 6 dijelaskan di sana. Artinya dia setia dengan perkataannya. Hampir sama dengan tadi Allah yang selalu menepati janji. Sehingga atas dasar kesetiaannya ini kita dapat berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa itu tidak cukup satu kali, tapi di beberapa kali, ya. Memohon itu bukan satu kali, tapi berkali-kali. Ada yang satu kali langsung, tapi ada juga yang berkali-kali. Mengucap syukur bukan satu kali, tapi secara terus-menerus dalam segala hal. Nah, ini. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Bukan tak jemu-jemu lagu ya, tidak ini. Ya, ini doa, ya. Nah, yang berikutnya adalah seperti permohonan Daud. Daud menyampaikan permohonannya atas dasar apa? Kesetiaan Allah, ya. Di dalam Mazmur 143 ayatnya yang pertama dikatakan seperti ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Luar biasa, ya. Janji Tuhan itu bukan berarti kita mengingatkan Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah lupa. Ini merupakan cara kita untuk kita connect ke sumbernya, untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti seorang anak kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Ya, tidak ada orang tua yang memberikan yang jelek kepada anaknya, nggak ada, apalagi Allah kita. Ya. Yang ketiga, belas kasihan Allah. Allah kita, karakter yang ketiga adalah Allah yang berbelas kasih. Dalam bahasa Arabnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang pengasih dan penyayang. Ya, ini Allah kita. Luar biasa. Seperti yang terjadi dengan Daniel. Daniel berdoa atas dasar belas kasih atau kasih sayang Tuhan, bukan berdasarkan jasa-jasa atau kebaikan manusia. Bukan. Karena kasih sayang Allah, karena belas kasih Allah, dan Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Seperti juga di dalam Alkitab dituliskan tentang sifat dari Allah, yaitu sifat kasih sayang. Itu yang paling utama. Kasih adalah yang paling utama. Maka kita harus mencari itu, bukan mencari lain. Kalau kita mengajar kita melalui pujian, apa itu? Bahasa roh akan berakhir, nubuatan akan berakhir, tetapi kasih Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Yang utama adalah kasih. Kita bisa berbahasa roh, tapi kalau tidak melaksanakan kasih, sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Kita bisa bernubuat, tapi kita tidak melaksanakan kasih, sama saja bohong. Kasih vertikal dan horizontal. Kasih kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, otomatis kita juga mengasihi sesama kita. Omong kosong kalau kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita tidak
bersama kita. Tidak, ya. Dikasih seperti itu. Jika kasih itu sudah menjadi bagian hidup kita, sudah menjadi rema, maka dimanapun kita akan menjadi berkah. Orang akan senang dengan kita. Meskipun juga tidak semuanya, karena namanya yang kadang-kadang kita berbuat baik pun masih ada juga yang menyalahkan kita. Tapi itu saya tidak pikirkan, ya. Orang-orang Kristen harus memiliki kasih, menjadi kekasih yang utama itu, sehingga orang-orang Kristen itu bisa seperti magnet. Ya. Ketika kita berada, maka orang lain betah bersama dengan kita. Betah mau untuk bertanya tentang banyak hal. Ya, ini. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kita akan menjadi berkah, menjadi rahmatan il alamin, berkat dari semesta alam. Jangan menjadi orang Kristen tapi menjadi batu sandungan. Tidak. Ini berat. Maka jangan bangga menjadi orang Kristen dengan mengatakan saya orang Kristen, tapi menjadi penghalang orang lain untuk datang kepada Tuhan. Ini banyak sekali terjadi. Ya, di tengah-tengah kehidupan kita, mereka bangga menjadi orang Kristen, mereka rajin ke gereja, tapi di luar masih melanggar apa yang Tuhan tidak izinkan. Ya, ini sedih banget. Dan orang Kristen harus berproses dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Ini berproses. Tanpa kita harus kehilangan jati diri kita. Oke. Di dalam Daniel 9 ayat 16, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasih-Mu, biarlah murka dan amarahmu berlalu dari Yerusalem kotamu, gunungmu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi cemohan untuk banyak orang. Ini berat, ya. Berarti apa di sini? Kita harus memuliakan Tuhan. Yerusalem porak-poranda karena apa? Karena dosa bangsa Israel. Padahal di sana kota disebut dengan nama Tuhan, kota Sion. Wah, ini jangan menjadi celah bagi banyak orang. Nah, ini menjadi celah bagi orang-orang di sekelilingnya. Kenapa? Mana Allahmu? Kalau Allahmu itu Allah yang hidup, engkau tidak akan dikirim ke pembuangan, ya, dicerai beraikan. Padahal bukan begitu. Ini adalah suatu bentuk pendisiplinan. Allah kita Allah yang penuh kasih, tetapi juga Allah yang adil. Allah yang senantiasa juga meminta pertanggungjawaban. Adil. Ya. Allah yang memberikan kepada kita kebebasan, tapi juga ada konsekuensinya. Karena kita bukan robot. Kita diberikan hak untuk memilih, silakan pilih, tapi ingat risiko. Di dalam Daniel 9 ayat 18, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Kota mana? Kota Yerusalem. Bait Allah dihancurkan. Bangsa Israel tadi tidak memuliakan nama Tuhan, justru menjadi batu sandungan. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Allah kita
Allah yang penuh kasih. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, Allah masih membuka pintu kasih, membuka pengampunan. Ketika kita mau datang dan menyadari dan kita bertobat. Bertobat artinya meninggalkan cara hidup yang lama dan tidak mengulanginya lagi. Kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk hidup selaras sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Nah ini, jadi bertobat bukan tomat. Hari ini tobat bisa tomat, enggak. Tapi tobat yang sungguh-sungguh, yang keluar dari hati. Baru akhir-akhir ini Bapak Ibu, saya merenung. Dulu enggak tahu. Tapi akhir-akhir ini setelah saya bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, dengan Bu Gembala di sini, saya merenung. Begini hasil perenungan saya itu. Mungkin benar, mungkin salah, nanti tolong dikoreksi. Agama yang benar itu adalah agama yang membawa kita ke arah kehidupan yang lebih baik. Agama yang benar adalah agama yang membawa kita ke arah pertobatan. Agama yang benar adalah agama yang membawa kita kepada pengenalan Allah yang benar. Setuju nggak? Setuju ya. Itu tuh hasil perenungan saya sama nama bukan begitu. Ada sebagian yang saya tulis itu, ya. Itu dulu nggak terpikir seperti itu. Tapi setelah saya merenungkan firman Tuhan bersama Bapak Ibu, bersama Yusba, bersama teman-teman pelayan Tuhan, lalu sampailah ke situ, sampai ke hasil perenungan. Itu kadang-kadang saya tulis setelah saya menganggap video hilangkan, mudah-mudahan menjadi berkah sekalipun itu orang lain. Kenapa? Karena agama itu tidak hanya sebatas ritual, tapi spiritual, ya, mengubah hidup. Tidak artinya kita menghidup gereja kalau hidup kita tidak mengalami pertobatan. Kalau hidup kita masih hidup yang lama, kalau hidup kita masih dipenuhi dengan kedagingan, berat. Tapi percayalah, kalau kita mau memanfaatkan Roh Kudus, kita senantiasa semuanya akan diproses menuju kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudariku, atas dasar apa? Atas dasar pengorbanan Kristus di kayu salib. Seperti tadi di depan sudah saya katakan, pengorbanan Kristus di kayu salib itu menjadi sarana untuk kita bisa menghampiri tahta Allah melalui doa. Kenapa? Karena tidak lagi melalui imam yang model perjanjian lama, tapi langsung melalui kuasa darah Yesus yang adalah imam besar agung bagi kita. Ya. Kita didamaikan. Kita yang dahulu orang berdosa, sekarang didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Tidak ada alasan sekali lagi untuk kita tidak bersyukur. Menjadi orang Kristen itu adalah bukan kemauan kita, tapi kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bait sucinya, untuk menjadi misbah doanya bagi keselamatan semua orang. Ya, keselamatan keluarga kita, keselamatan bangsa kita, keselamatan kota kita, keselamatan semua orang. Pendek kata seperti itu. Aku pegang, kita bersyukur. Jangan pernah melepaskan itu, karena keselamatan sekali lagi hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan di luar sana tidak ada keselamatan. Jaminan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Nah, tepuk tangan yang meriah. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu,
memanggil semua manusia untuk bertobat. Ya, Allah memanggil semua manusia untuk bertobat dari segala dosa dan menerima pengampunan oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus bagi semua orang, bukan hanya untuk kita. Maka tugas kita, kalau kita sudah merasa diselamatkan, kita harus berbagi keselamatan itu dengan cuma-cuma. Kita tidak mempunyai keselamatan dengan cuma-cuma, maka kita juga harus berbagi keselamatan dengan cuma-cuma, sehingga orang lain juga senantiasa diselamatkan. Berita pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Siapa? Manusia. Kalau bangsa itu segala bangsa. Karena di luar sana ada yang kitabnya bukan hanya untuk manusia, tapi untuk jin. Tahu jin yang mana? Kalau kita tidak. Dan lagi dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan sekali lagi kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Mula-mula dari Yerusalem, lalu menyebar ke seluruh bumi. Kalau nanti sudah menyebar ke seluruh bumi, semua bangsa sudah mendengar kabar baik, maka barulah Tuhan Yesus datang. Kalau belum, tugas kita menyebarkan, memberitakan. Diterima dan tidak diterima itu urusannya lain. Tapi biar Roh Kudus yang bekerja. Karena ada orang yang mengeraskan hati, tapi ada orang yang harus jadi sadar, ya, jadi sadar. Yang terakhir, Allah membenarkan manusia berdosa oleh karena percaya kepada Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Kalau kita percaya kepada Yesus, ya, maka kita tidak diperhitungkan lagi dosanya. Tapi tentu kita juga harus berbuat. Kalau tidak, ya seperti yang saya katakan, di ranting anggur dipotong lalu dibakar, ya, karena kita tidak berbuat. Orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dimantrakan oleh Roh Kudus, dan hubungannya menjadi dasar bagi semua orang Kristen untuk berdoa kepada Allah Bapa. Kita sudah dimantraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak berani berdoa, ya. Untuk kita tidak datang kepada Allah di dalam doa-doa kita, ya. Dan yang terakhir, Yesus telah menjadi imam besar agung dan menjadi pengantara bagi kita dan Allah. Sekali lagi, hanya melalui Yesus, ya. Ini merupakan suatu jaminan berarti tidak ada yang lain, ya, yang sangat pasti dan mendatangkan keuntungan yang tak terhingga bagi kita. Oleh sebab itu di dalam Perjanjian Baru ditulis supaya kita berdoa dan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Berdoa tidak jemu-jemu. Model doa yang paling sempurna adalah model doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Mengagungkan nama Tuhan, bersyukur, ada juga kita mohon pengampunan dan doa bukan alat kita untuk memaksa Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam doa Bapak kami kan seperti itu, ya. Model doa yang paling sempurna, paling baik. Kesimpulan. Nah, setelah panjang lebar dijelaskan, maka ingat, ini harus dibawa pulang. Ada 4 alasan, 4 dasar bagi kita kenapa kita dengan penuh keberanian berdoa kepada Allah. 4 dasar. Yang pertama, atas dasar janji Allah. Yang kedua, atas dasar kesetiaan Allah, karena kita Allah yang setia. Allah kita Allah yang selalu menepati janji. Yang ketiga, atas dasar siap. Apa tadi? Apa? Belas kasihan, salah tulis ya. Dan kesetiaan, belas kasihan barulah yang tepat atas dasar pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ingat itu, dicatat minggu depan ulangan. Siap? Sampai remedi, ngomong remedi nanti
repot ya, penerangan. Kalau itu kita pegang, karena kita memahami karakter Allah, maka kita akan dengan senang hati selalu datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Ya kemarin saya tegur Tuhan. Tegur Tuhannya melalui caranya begini. Kan ada kita diminta untuk mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam setiap hidup kita. Makanya kalau kita sakit, bukan kita langsung lari ke dokter. Sebelum kita ke dokter, kita berdoa. Itu yang paling tepat sebenarnya. Kita berdoa dulu, mohon bagaimana Tuhan, rencana Tuhan, cara Tuhan. Betul, dokter juga dijadikan oleh Tuhan sebagai sarana untuk menyembuhkan. Tapi kita berdoa dulu. Jangan mengandalkan dokter, tapi mengandalkan Tuhan. Dan berbicara dalam kamu ke dokter terus di ya, karena dokter juga manusia. Bu Andor kemarin cerita kejadian yang divonis itu, saya juga divonis. Itu menyakitkan benar-benar. Tenaga medis memvonis saya, Bapak tidak akan pernah sembuh. Ya ampun, obat yang sudah makan semuanya itu udah mahal-mahal dikasih gitu. Rasanya di sini, aduh, gimana? Itu loh, lihat Pak Martin. Itu operasi saja sampai sekarang pincang. Kalau Bapak itu seperti itu, aduh, punya Tuhan Yesus. Langsung, rasanya obatnya sampai sekarang masih kesimpan. Rasanya gimana? Itu kok bisa ya? Artinya tenaga medis menguatkan, bukan malah rupa-rupanya memang karakternya seperti itu. Kawan-kawan di sekolah juga ada yang begitu Pak. Ya, kalau di saat lalu beban yang berat, ternyata Bapak Ibu jaga obesitas, obesitas ini bisa mengalami radang Ibu ya. Iya, keropos karena tekanan yang berat. Itu seperti itu. Bapak nggak akan sembuh, Bapak. Itu tugas memvonis saya tadi. Itu lama-lama keropos lutut Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu rasanya gimana? Harusnya kan nggak begitu. Sabar ya Pak. Bapak optimis, Bapak bisa sembuh. Semangat. Kayak badan. Semangat Pak Bus. Itu dulu lagi. Itu bisa lalu saya pun jadi semangat tuh. Makasih tuh. Salah satunya mengat saya ya. Oke, ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat untuk kita semakin setia di dalam kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, menghampiri Tuhan dengan doa. Di musik saya undang Bapak berdiri, jemaat saya undang untuk berdiri. Terima kasih Bapak telah selesai menyampaikan isi hatimu, menyampaikan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Bapak, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan Engkau materaikan di dalam hati setiap kami, sehingga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kabar baik ini akan diingatkan untuk senantiasa berani menghampiri Engkau di dalam doa. Ajar kami Bapa, untuk kami juga menjadi pendoa-pendoa yang baik bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bahkan bagi semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian, Kau telah memilihku. Telah lilimu sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersungguh padamu.
Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Biarlah kita tetap selalu berdoa maupun susah ataupun senang. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mau angkat kita, sama-sama kita mau melihat dan mendengarkan pemasukan. Ada multimedia, kita silakan. Puji nama Tuhan, mari sama-sama saya undang Bapak untuk berdiri. Sama-sama kita berdoa 1, 2, 3. Bapa yang di surga, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kau Allah kami Tuhan, Allah penyembuh yang ajaib, dengan kasih karunia-Mu. Kami ada di tahun 2021. Kami bersyukur untuk hidup berkelimpahan, untuk hidup berkemenangan, untuk kuasa dan kasih-Mu yang membuat segala perkara dalam hidup kami menjadi mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami membawa persembahan ini ke rumah-Mu. Kami mau memuliakan Engkau dengan harta dan berkat Engkau beri. Kami percaya saat kami sepakat semua ini, kami akan mengalami mujizat
melalui kesembuhan dalam segala aspek hidup kami. Kami akan mengalami hidup berkelimpahan. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan semakin naik dan bukan turun. Kami akan menjadi kaya, makin lama makin kaya, dan menjadi sangat kaya dalam segala hal. Kami akan mengalami kebaikan-kebaikan-Mu, kemurahan-kemurahan-Mu yang semakin besar siang hari. Bapa di surga, kami melakukan semuanya ini dengan iman, besar hati, dan sukacita. Haleluya. Amin.
kehidupan Pak Agus Tuhan menjadi berkat dimanapun beliau ini melayani Bapak, baik di dalam pekerjaannya, baik di dalam keluarganya, bahkan di dalam keluarga besarnya. Tuhan terus Tuhan pakai Pak Agus menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang, sehingga mereka Tuhan boleh mengenal Tuhan di dalam hidupnya melalui hamba-Mu ini ya Bapak. Memberkati hamba-Mu ini dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, sehingga Tuhan terus pakai menjadi luar biasa lagi. Tuhan memberkati juga istrinya, anaknya, cucu-cucunya, bahkan keluarga besarnya dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan ada bagi keluarga besar Pak Agus ini Tuhan. Kami serahkan keluarga besar Pak Agus di dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu dari Philip yang sebagai gembala di tempat ini. Tuhan terus taruh hikmat kewahyuan yang dari surga. Kami percaya Tuhan yang terus menopang, Tuhan yang terus menuntun, Tuhan yang terus memberikan kekuatan, kemampuan di dalam mengembalakan di tempat ini ya Bapak. Kewahyuan hikmat yang dari surga Tuhan turun, Tuhan terus turunkan bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, sehingga Ibu gembala kami ini Tuhan pakai lebih luar biasa lagi Tuhan di dalam melayani Engkau, bahkan boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan untuk kemenangan nama-Mu ya Bapak. Memberkati juga Tuhan keluarganya, memberkati anak-anaknya, memberkati Tuhan setiap aspek hidupnya ya Bapak. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan Ibu gembala kami, Engkau yang memberikan dengan jawaban yang terbaik ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga memohon terus berikan kesehatan, kekuatan bagi Ibu gembala kami ini Tuhan, sehingga Ibu gembala kami Tuhan boleh menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang sehat. Terima kasih ya Bapak, kami taruh seluruh kehidupan Ibu gembala kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapak. Pribadi lepas pribadi kami percaya Tuhan, kami taruh di dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Karena hanya Engkau Tuhan yang mengerti akan diri kami, hanya Engkau Tuhan yang mengerti akan pergumulan kami, hanya Engkau Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam isi hati kami Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pergumulan kami, hanya kami taruh di dalam tangan-Mu ya Yesus. Tuhan terus juga memberkati Tuhan keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan, suami, anak-anak, orang tua kami, keluarga besar kami Tuhan Yesus. Kami taruh semuanya di dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Engkau yang memberi perlindungan, Engkau yang memberi pertolongan, Engkau yang memberi jawaban bagi setiap pergumulan-pergumulan yang terjadi di setiap jemaat dan keluarga-keluarga kami. Tuhan, kami percaya Engkau adalah sejauh doa. Di mana kami berdoa, berlutut, Engkau ada untuk kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, berapapun berat pergumulan yang kami terima, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau ada untuk setiap kami, tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi kami percaya Engkau yang tahu Tuhan, karena Engkau yang melawat mereka Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan, kami percaya Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan keringanan, yang mengalami Tuhan Yesus terbelenggu ataupun mengalami keterikatan Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, boleh mengubahkan apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Bapak. Mereka boleh diingatkan kembali Tuhan untuk datang bersekutu dengan memuji Engkau, berterima kasih atas apa yang sudah Engkau berikan bagi kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih. Kami serahkan semua jemaat-Mu di dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga terus Tuhan berdoa untuk setiap tim musik, setiap pelayanan yang ada saat ini kami berikan Tuhan Yesus, baik itu tim musik, PL Singer, olehkan pendoa syafaat multimedia, guru-guru sekolah minggu, siapapun Tuhan Yesus yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terutama Tuhan, Kau terus taruh Tuhan roh kesehatan, roh kekompakan Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan, sehingga Engkau pakai kami lebih lagi Tuhan di dalam melayani ini Tuhan, menjadi alat-Mu yang luar biasa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GBI Sadai Tuhan, setiap wadah-wadah yang ada Bapa, baik itu sekolah minggu
Youth WBI, setiap komsel, apapun yang sudah ada di dalam wadah ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah wadah-wadah ini Tuhan Kau pakai menjadi alat yang luar biasa lagi Tuhan Yesus. Jangan biarkan Tuhan wadah-wadah ini Tuhan menjadi dingin, tapi terus Tuhan taruh roh yang menyala-nyala Bapa, sehingga setiap wadah ini Tuhan mengalami terobosan-terobosan, mengalami kemajuan-kemajuan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Memberkati juga Tuhan para koordinatornya Tuhan. Terus Tuhan berikan roh hikmat kewahyuan yang daripada surga, sehingga setiap koordinator ini Tuhan boleh membawa wadah-wadah yang ini Tuhan semakin maju, semakin berkembang, semakin berdampak baik, semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini juga kami tidak lupa Tuhan terus berdoa untuk Bapak Pembina Gembala kami yang ada di Pontianak. Tuhan kiranya terus memberkati Pak Milan beserta stafnya yang ada di Pontianak, juga dengan keluarganya, anak-anaknya, menantunya Bapak. Tuhan kami taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pelayanannya biarlah Tuhan pakai Tuhan Bapak Gembala ini menjadi alat-Mu yang luar biasa lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk kerjaan Tuhan. Dimanapun beliau melayani Tuhan terus pakai, Tuhan berkati, sehingga beliau ini menjadi saksi-Mu yang luar biasa ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatannya. Tuhan terus taruh umur panjang bagi Bapak Gembala kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Bapak Gembala beserta keluarga dan beserta stafnya di dalam tangan-Mu ya Bapak. Apapun yang menjadi pergumulannya, kami tahu Tuhan Engkau yang memberikan jawaban yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan, mari semuanya kita berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami Indonesia. Dari setiap pulau-pulau Tuhan memberkati Tuhan. Kami percaya kemakmuran, keadilan, keamanan ada di dalam bangsa negara kami Indonesia ya Bapak. Setiap daerah-daerah mengalami keamanan, kemakmuran. Kami percaya Tuhan ada memegang kendali bangsa bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Berdoa juga untuk pemerintahannya ya Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap menteri-menteri, DPR, MPR, Kejaksaan, KPK. Kami percaya semuanya Tuhan yang memegang kendali bagi setiap pemerintahan ini Tuhan, dari pusat sampai daerah, sehingga mereka boleh melaksanakan kewajibannya, melaksanakan tugas-tugasnya takut takkan Tuhan, membawa bangsa semakin maju, membawa bangsa semakin makmur, membawa bangsa ini semakin kuat Tuhan, sehingga bangsa kami tetap bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kemuliaan Tuhan terus turun atas bangsa kami Indonesia Bapak. Kami juga membawa Kalimantan Barat di dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu dengan daerah-daerah yang ada, khusus Kabupaten Ketapang. Kami percaya Tuhan, Kabupaten Ketapang juga ada di dalam tangan-Mu. Dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala yang jahat. Kabupaten Ketapang aman, Kabupaten Ketapang damai. Tuhan memberkati setiap aspek apapun yang ada di dalam Kabupaten Ketapang ini Tuhan, sehingga kami yang ada di dalam kota ini boleh mengalami kemakmuran, boleh mengalami kemajuan-kemajuan, bahkan mengalami kedamaian. Terima kasih Yesus, terima kasih. Memberkati juga bupati kami Tuhan Yesus, sehingga mereka melakukan tugas-tugasnya semuanya untuk kepentingan rakyat ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan ya Bapak. Kami memberikan ini dengan rasa ucapan syukur kami. Mungkin tidak seberapa apa yang sudah kami berikan ya Bapak, tapi kami memberikan ini karena Engkau sudah begitu mengasihi kami Tuhan. Engkau sudah memberkati apa yang sudah kami perlukan ya Bapak, sehingga biarlah berkat ini boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah berkat ini Tuhan boleh Kau pakai menjadi alat-Mu dalam kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapak. Tuhan juga terus memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah di setiap pekerjaannya, di setiap apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk acara Natal kami Tuhan di tanggal 24 Desember. Kami percaya Tuhan terus bercampur di dalam acara-acara kami ini Tuhan, sehingga acara kami boleh berjalan dengan lancar. Tuhan juga memberkati setiap seksi-seksi yang ada boleh berjalan, boleh bekerja dengan baik ya Bapak. Begitu juga dengan dana-dana yang kami perlukan Tuhan sediakan dengan berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami naikkan bagi nama-Mu Yesus. Saatnya Tuhan kita akan menerima berkat
jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Engkau telah dibeli dengan darah yang sangat mahal. Engkau berhak menerima berkat yang berkelimpahan di dalam segala hal. Berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, hikmat roh takut akan Allah peninggian kehormatan. Terimalah itu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kasih karunia Allah Bapa, persekutuan yang manis dan indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu dan berkati kita semua. Sampeannya Mas. Ya? Sampeannya.